Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Monas atau Galbay di aplikasi modal nasional. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko Galbay di aplikasi modal nasional atau Monas, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi khususnya teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi modal nasional. Nah, seperti apakah? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Agar apa? Ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Karena channel Markas Pinjol ini selalu berbagi ya tentang pengalaman atau risiko apa yang kalian akan terima misalkan gagal bayar di aplikasi modal nasional ataupun pinjaman yang lain seperti apa ya resikonya. Oke. Langsung saja kita ke tagihan teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi modal nasional ya. Tak ada tagihan 15.600.000 ya. Jadi lumayan ya. 15.600.000 tidak dibayar. Kemudian jumlah hari telat 193 hari. Ya. Jadi kalau 193 hari ini artinya 6 bulan lebih. Sudah setengah tahun tidak dibayar. Nah, untuk resikonya Bang, gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Monas seperti apa? Jadi di sini saya infokan sesuai pengalaman pribadi, sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber khususnya yang sering sharing sama saya ya. Karena setiap hari itu banyak teman-teman yang sharing sama saya ya, setiap hari ya. Bahkan setiap jam itu ada yang sharing. Ya berbagi Bang, kayak gini Bang, gimana Bang? Nah, di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan teman-teman resiko yang pertama misalkan teman-teman mau telat, apalagi sudah telat. Jadi aplikasi modal nasional ini teman-teman, misalkan teman-teman sudah telat ataupun mau telat itu apa ya, paling sadis itu biasanya telepon. Menelpon kalian itu bahkan sampai 5 kali, 10 kali, 20 kali, bahkan lebih dari 20 kali. Nelpon kayak orang penting banget. Jadi misalkan teman-teman baru pemula ya, baru pemula telat bayar, mungkin kalian teman-teman panik sih ya. Karena dia nelponnya itu bukan 1-2 kali, bahkan 15 kali, 20 kali, sampai 30 kali. Kayak benar-benar udah darurat banget kayak gitu loh. Jadi itu yang bikin teman-teman panik. Nah, misalkan seperti itu gimana Bang? Apa kita tanggapin? Apa kita blokir? Ya, kalau dari saya teman-teman ya, kalau dari saya pribadi ya nggak usah kalian respon. Ngapain respon kalau kalian nggak ada dana sih? Kalau saya merespon itu hanya saya ngerjain aja. Ngerjain DC yang yang jahil kayak gitu, yang sering neror-neror orang. Saya kerjain kalau saya pribadi. Kalau teman-teman ya nggak usah lah. Kalau bisa matikan aja nomor seperti itu. Nah, paling sadisnya kalau teman-teman telat bayar di aplikasi ini biasanya aplikasi ini sering sebar data loh teman-teman. Sebenarnya kalau untuk 2024 ya, pinjol legal sama ilegal gitu nggak jauh beda sih. Pinjol sekarang kebanyakan kalau telat bayar itu pastinya disebar datanya, menghubungi di luar kontak darurat kalian. Itu yang parah ya. Nah, di sini saya infokan buat teman-teman. Ya, karena banyak dari teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita telat bayar di aplikasi modal nasional apakah menghubungi di luar kondar? Iya, kebanyakan iya. Soalnya dari kemarin banyak yang WA saya, bahkan minggu-minggu ini atau minggu kemarin itu banyak yang WA saya, Bang, saya dihubungi di luar kondar, bahkan ada 5, bahkan ada 10, bahkan ada yang 15. Nah, seperti itu. Nah, saran saya seperti apa Bang kalau dihubungi di luar kondar? Sebenarnya kan kalau dari OJK nggak boleh menghubungi di luar kondar. Ya, kalau saran saya ngapain dibayar ya kan? Sekalian digalbay sudah. Nggak ambil pusing ya kan? Bukan kita mengajarkan untuk gagal bayar, tidak. Cuman cara penagihan pinjol itu memang tidak wajar.
Ya, dia tidak menerima orang yang ya masih belum gajian kayak atau salah gajiannya, misalkan sudah nggak bekerja tetapi tetap usaha kan, itu nggak mau tahu harusnya bayar sekarang gitu loh. Akhirnya banyak kan teman-teman gagal bayar. Bahkan ada yang masih belum jatuh tempo itu sudah di WA, di telepon, di WA. Akhirnya sebagian dari teman-teman subscriber ya, itu saya malas mau bayar kak, karena dia sudah telepon, bahasanya sudah nggak jelas, ya bahasanya sudah nggak bagus. Akhirnya saya niat galbay aja seperti itu. Dan akhirnya teman-teman kebanyakan galbay ya, masih belum telat. Banyak teman-teman yang sudah gagal bayar. Kenapa? Karena masih belum telat, sudah di WA, di telepon. Akhirnya dia marah ya, subscriber saya itu banyak yang marah. Akhirnya dia putuskan gagal bayar karena cara penagihannya dan bahasanya sudah nggak baik gitu loh. Nah seperti itu resikonya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, misalkan memang mau gagal bayar, kalian harus siap resiko ya. Ya, atau kalian mau bayar, ya bayar sekalian gitu. Karena kebanyakan sekarang ini teman-teman subscriber yang mau bayar itu gak pas gajian ya, atau telat 2 hari kayak gitu cara penagihannya. Waduh, teleponnya itu lah bikin panik sampai 30 kali. Apa itu? Ya kan? Kayak penting gak ada lagi di dunia ini kayak gitu loh nelponnya. Makanya saya sering ngerjain DC kayak gitu, saya kerjain sekalian gitu. Makanya buat teman-teman harus berani, nggak usah takut. Memang itu cara penagihannya seperti itu, ya. Tapi kalau untuk sebar data ke seluruh kontak nggak bakalan. Cuman menghubungi di luar Kondar untuk aplikasi Monas ini sering banget yang dilakukan. Bisa sampai 5 bahkan 10. Kenapa saya tahu? Karena banyak dari subscriber saya yang mengadu ke saya, bang saya di ini nih. Saya bilang aja nggak usah dibayar, ngapain dibayar? Ya. Karena dari penagihnya itu loh yang nggak baik ya, penagihnya itu ya. Kalau orang konfirmasi ya pak masih belum ada dana, besok 1 minggu lagi, nggak mau tahu alasan kayak gitu. Pokoknya intinya bayar kayak gitu. Nah, jadi saya sarankan galbay aja ya, nasi sudah jadi bubur. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya untuk apa ya, untuk resiko galbay di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi yang saya punya ini 15 juta sampai sekarang ya aman sih ya, aman. Sudah lewat 6 bulan ini sampai sekarang. Ternyata sekarang sudah nggak ada WA, telepon sudah nggak ada, aman. Jadi saran saya buat teman-teman, misalkan kalian mempunyai aplikasi Monas, kalau sudah nggak wajar cara penagihannya ya apa-apa ya sekalian galbay aja ya kan. Ya ngapain, dia tergantung kalian juga sih. Ya bukan di sini saya bukan mengajarkan kalian untuk tidak bayar. Cuman cara penagihannya itu loh, nggak mau tahu alasan apapun. Teleponnya sampai kayak gitu, bahkan bahasanya itu ngeri teman-teman. Makanya saya langsung galbay aja daripada kayak gitu ya. Oke teman-teman, silakan jika teman-teman mau tanya-tanya, komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.